Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi suara pengharapan. Tema renungan kita pada pagi ini adalah hidup ini singkat. Dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 4 tertulis, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudaraku, Mazmur ini adalah dari Musa, seorang hamba Tuhan. Dengan penuh hikmat, Musa melanjutkan dalam ayat 5 dan ayat 6. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa hidup manusia itu singkat, seperti rumput yang bertumbuh. Apabila tiba saatnya, rumput itu akan lisut dan layu. Demikian juga dengan hidup manusia ini. Kita tidak akan dapat hidup sampai selama-lamanya di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya, kita akan dipanggil oleh Tuhan kembali kepada Dia. Karena itu apa yang harus kita lakukan dalam hidup yang singkat di dalam dunia ini? Yang pertama adalah kita harus sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Karena sampai pada saat ini, pada detik ini kita hidup. Kita hidup karena Tuhan telah memberikan kepada kita peluang untuk hidup. Itulah sebabnya kita harus sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan tanpa putus-putusnya di dalam kehidupan. Meskipun ada banyak rintangan silih berganti, ada banyak kesusahan yang kita sudah lalui sebelum ini, tetapi Tuhan telah membawa kita sampai pada detik ini. Ini adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kita. Selain daripada mengucap syukur, apalagi yang dapat kita lakukan, saudaraku? Yang dapat kita lakukan ialah selagi ada kesempatan, marilah kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya kepada saudara-saudara kita yang terdekat, tetapi kepada siapa saja, kepada sesama kita. Kita harus melakukan segala sesuatu yang baik yang mampu kita lakukan. Lebih daripada itu, saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yakin bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Kita harus bersaksi tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Bahwa Yesus Kristus itu adalah pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang akan sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena itu kita harus berusaha menyampaikan kebenaran ini. Sama ada lewat mulut kita, lewat perkataan kita, ataupun di dalam kesaksian hidup kita setiap hari. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan dengan kata-kata, jadikan hidupmu sebagai kesaksian yang hidup, yang dapat berbicara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lewat cara hidupmu yang baik, lewat perbuatanmu yang menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah itu menjadi kesaksian. Dan orang dapat melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa hidup kita ini singkat. Kalau hari ini Tuhan memanggil kita kembali kepada Dia,
apakah engkau yakin bahwa engkau akan dapat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan kekekalan? Seandainya ada di antara saudara yang belum yakin akan dapat bersama dengan Kristus di dalam kerajaan kekekalan, mari saya ajak saudara untuk membuka hati bagi dia, bagi Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, dengar, aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk. Kalau engkau membuka pintu hatimu pada saat ini dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus akan masuk di dalam hatimu. Ia akan melayani engkau dan tidak akan meninggalkan engkau sampai selama-lamanya. Dia akan membawa engkau di dalam kerajaan kekekalannya sampai selama-lamanya. Di sana tidak akan ada haus lagi, tidak akan ada sakit lagi, akan hidup seperti malaikat-malaikat. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami singkat di dalam dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kami harus mempergunakan setiap kesempatan di dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepadamu. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku pendengar dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka saat ini yang sedang mendengar, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang mendengar ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa supaya Engkau jamah hatinya, supaya membuka hati bagi Yesus Kristus, percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar, percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Juru Selamat ya Tuhan. Celikan mata hatinya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa juga untuk kelangsungan hidup kami sepanjang hari ini. Setiap langkah kami mohon dijaga, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, sehingga perjalanan kami sentiasa dalam keadaan yang baik, dijauhkan daripada segala hal yang tidak diingini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.